segini aja cukup. Dari batang seperti ini pun bisa mengeluarkan bunga. Jadi mudah banget untuk dendrobium pembungaannya. Bunganya cantik dan sebagian besar memiliki aroma khas tertentu ya untuk nobil. Caranya mudah, ditekan aja tombol like-nya dan tombol subscribe buat yang belum subscribe. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan sharing cara membungakan anggrek dendrobium. Di video kali ini kita akan berbagi cara membungakan anggrek ini ya, dendrobium nobil. Untuk dendrobium sendiri banyak macamnya, dan ini jika dibandingkan dengan anggrek lain cukup rajin berbunga. Jika dibandingkan dengan Phalaenopsis, ini anggrek bulan atau Phalaenopsis, lebih rajin dendrobium dibanding anggrek Phalaenopsis. Tapi tipenya memang berbeda ya. Ini monopodial, sedangkan dendrobium simpodial. Lebih mudah dibungakan. Untuk dendrobium nobil seperti ini berbeda dengan dendrobium pada umumnya. Untuk dendrobium yang biasa berada dari pasaran, yang paling banyak adalah yang seperti ini ya. Dendrobium dengan tipe pembungaan dari atas seperti ini, dari pucuk. Ini ada beberapa spike dalam satu batang ini. Sedangkan nobil dia berbunga dari sampingnya, seperti yang ini. Dendrobium nobil dia berbunga dari titik-titik samping seperti ini, dan ada karakter yang khusus yang membuat dia berbunga. Untuk dendrobium yang seperti ini, yang pembungaannya dari atas atau dari pucuk, jauh lebih mudah berbunga. Bahkan dari batang seperti ini pun, dari batang yang sudah tidak produktif ya, sudah kering, hampir mati, ini bisa mengeluarkan bunga. Pada batang seperti ini pun bisa berbunga kalau untuk dendrobium, jadi mudah banget. Tapi untuk nobil dia agak berbeda, dia lebih mudah mengeluarkan keiki daripada bunga. Jadi kita harus berikan pupuk pembungaan tepat pada waktunya. Untuk dendrobium nobil sendiri ini bisa berbunga jika perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius batas minimalnya. Jika pada siang hari suhunya 20 derajat, pada malam hari 10 derajat Celcius, ini akan segera berbunga pada plant yang dewasa dan siap untuk dibungakan. Dan di Indonesia sendiri, suhu tersebut biasanya berada pada musim perubahan ya, musim pancaroba, yaitu perubahan dari musim kemarau atau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Sedangkan di negara subtropis saya kurang tahu, mungkin di musim gugur ataupun musim semi. Yang pasti ini tidak akan berbunga di musim salju ya, karena terlalu dingin cuacanya. Biasanya berbunganya seperti itu, dia ketika perbedaan suhu mencapai 10 derajat Celcius dia akan segera berbunga. Dan kebetulan saat ini lagi musim pancaroba atau perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Cuacanya cukup mendukung untuk ini, untuk dendrobium nobil. Jika plantnya sudah dewasa seperti ini, bisa kita rangsang pembungaan. Jika teman-teman mau membungakannya secara ekstrim agar bisa spike tumbuh di setiap ruasnya, kita juga bisa melakukannya. Kita bisa menambahkan atau memberi pupuk tanpa nitrogen, seperti pupuk yang ini. Ini unsurnya haraknya hanya fosfat dan kalium tanpa nitrogen, dan hasilnya yang sudah saya pakai dengan pupuk ini seperti plant yang ini. Nah, itu yang kita pakai pupuk tanpa nitrogen. Syaratnya plantnya sudah dewasa, sehat, agar tidak stres pasca berbunga ya, dan juga tidak ada pertumbuhan tunas baru atau belum ada pertumbuhan tunas baru. Jika sudah ada pertumbuhan tunas baru seperti yang ini tunas baru muncul, ini pun belum seberapa tua, ini bisa kita bungakan juga. Tapi sebaiknya jangan memakai pupuk tanpa nitrogen agar
bisa bagus tunas barunya. Kita membungakannya tidak terlalu ekstrim, kita membungakan seperti ini aja sudah cukup, tidak terlalu banyak ya. Kita dibungakan di satu batang ataupun 2 batang. Dari satu batang ini ada beberapa titik yang kita bungakan, tidak semua kita bungakan. Itu bisa kita lakukan dengan cara menambahkan pupuk pembungaan yang masih mengandung nitrogen. Bisa memakai Gandasil B ataupun Gaviota 67. Untuk Gaviota sendiri unsur haranya nitrogen 18%, fosfat 27%, dan kalium 27%. 18, 27, 27. Sedangkan Gandasil, untuk Gandasil nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kaliumnya 30%. Komposisinya 6, 20, 30. Pakai pupuk yang mana aja yang masih mengandung nitrogen bebas. Jadi tergantung ketersediaan pupuk di tempat Anda ya. Mungkin di tempat Anda susah mendapatkan pupuk ini. Jadi alternatifnya bisa memakai pupuk lain dengan komposisi yang sama. Tapi jangan memakai pupuk tabur. Untuk sayuran saya tidak terlalu menyarankan. Nah, caranya seperti itu. Jadi bisa memungkinkan tunas baru ini berkembang dan subur tentunya, karena masih ada kandungan nitrogen dalam pupuk tersebut. Kita racik dulu pupuknya. Kita akan memakai pupuk ini Gaviota. Dosis yang biasa dipakai 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih. Intervalnya seminggu sekali. Jika memakai pupuk yang lain, disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Kita larutkan dulu ke dalam air. Segini aja cukup. Ini 2 liter ya. Nanti kita tambahkan 2 liter lagi. Diaduk sampai merata. Kalau kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Cara aplikasinya, kita siram seperti ini. Kenapa saya siram? Karena media tanamnya cukup bagus menyerap air. Saya memakai media tanam Sphagnum moss dan Coco Chip dicampur. Ini cukup bagus menyerap air, sehingga disiram seperti ini pun cukup efektif. Jika media tanamnya cukup poros seperti media tanam arang ataupun kulit kayu, sebaiknya direndam aja seperti ini sampai benar-benar basah. Tidak usah terlalu lama, yang penting sampai benar-benar basah media tanam dan area perakaran. Intervalnya 1 minggu sekali. Biasanya di minggu-minggu berikutnya sudah mulai ada perkembangan titik-titik pembungaan seperti yang ini. Sudah mulai benjol-benjol, sudah mulai bengkak. Cuman tidak semua berbunga ya. Jika plannya seperti ini dan jika caranya seperti ini, yang berbunga biasanya hanya beberapa batang. Untuk batang yang kecil seperti ini biasanya tidak berbunga. Dia berbunga pada batang yang sudah tua. Yang ini, dan yang ini. 3 batang ini bisa mengeluarkan bunga karena batangnya sudah cukup besar dan juga sudah tutup daun, sudah tua, sudah mengeluarkan anakan baru. Yang ini terutama. Sedangkan batang yang ini belum bisa dibungakan karena belum tutup daun, masih ada pertumbuhan daun aktif. Jadi plant yang seperti ini tidak bisa dibungakan, atau batang yang seperti ini tidak bisa dibungakan. Kita bungakan di batang-batang yang ini. Targetnya tidak terlalu banyak yang keluar bunga, tidak semua batang atau titik keluar bunga jika seperti ini. Tapi plantnya aman. Plantnya tidak rontok, daunnya tidak rontok, dan bunganya pun bagus seperti yang ini. Nah, ini cukup bagus. Bunganya sudah bagus, tidak terlalu banyak, tapi daun masih aman, masih bertahan, masih hijau. Dan juga nantinya ke pertumbuhan anakan juga bagus, ada anakan lagi. Sudah mulai tumbuh 2 tunas baru salon anakannya. Dan jika terasa cukup sulit untuk membungakan anggrek ini, kita juga bisa menambahkan hormon 6-BAP ke titik-titik pembungaan. Ini hormon 6-BAP, isinya stokinin ya. Stokinin golongan 6-BAP, 6-benzil aminopurin. Ini bisa membantu merangsang pertumbuhan di titik-titik lateral, di titik samping. Tapi penggunaan hormon ini jika plantnya sulit berbunga, biasanya tanpa ini pun bisa berbunga. Dan juga harus dilakukan pemupukan sebelumnya. Jadi jika mau menggunakan hormon ini, plant yang akan kita bungakan seperti ini,
kita pupuk dulu selama 2 atau 3 kali pemupukan, barulah kita aplikasikan hormon ini. Cara aplikasinya tidak bisa hanya ditetes. Kalau untuk ini, jika pada Dendrobium yang lain tinggal ditetes aja di pucuknya. Misal seperti yang ini. Jika membungakan anggrek Dendrobium yang seperti ini, kita teteskan aja di sini karena pembungaannya di atas titik pembungaannya. Sedangkan mobil tidak bisa karena titik pembungaannya di samping. Jadi kita harus buka dulu penutup mata tunasnya. Yang ini belum saya kasih hormon 6-BAP, baru dirangsang dengan pupuk aja, tapi sudah mulai bengkak di sini ya. Sudah mulai benjol, ya tandanya akan keluar spike di sini. Kulitnya sudah mulai sobek, sudah mulai pecah, dia akan keluar di sini. Itu tanpa 6-BAP. Jika terasa sulit, tidak ada perkembangan setelah dipupuk 2 kali atau 3 kali dipupuk tidak ada perkembangan, barulah kita bantu dengan hormon 6-BAP. Caranya kita buka dulu penutup mata tunas, kita targetkan dulu mana yang akan kita bungakan, misalkan 1, 2, 3 di batang yang ini, 3 batang yang ini. Utamakan yang paling atas terlebih dahulu. Nah, yang seperti ini menghalangi mata tunas yang ada di sini. Kita buka sedikit sampai terlihat mata tunasnya, tapi harus benar-benar hati-hati karena jika tergores mata tunasnya oleh pisau ini, tentu saja tidak akan berkembang spike-nya. Nah, sudah terlihat ya, ini mata tunasnya sudah terlihat. Lalu kita teteskan hormon 6-BAP agar lebih hemat. Kita bisa memakai bantuan cotton bud seperti ini, karena jika ditetes langsung akan boros. Kita hanya membutuhkannya sedikit. Kita tuangkan dulu ke wadah atau ke tutupnya, lalu kita celupkan. Nah, seperti ini aja cukup. Oleskan di sini. Kita lakukan cara seperti ini di semua titik yang kita inginkan untuk berbunga dan di titik yang berpeluang untuk berbunga. Dan untuk aplikasi hormon 6-BAP harus rutin, tidak bisa hanya sekali. Jika sekali oles itu sulit untuk berbunga, kecil kemungkinannya untuk berbunga. Jadi dilakukan setidaknya 4-5 kali. Intervalnya dilakukan setiap hari pada pagi atau sore hari, atau bisa juga 2 hari sekali, tetap pada pagi atau sore hari. Dan itu harus dipupuk juga. Jadi pupuk tetap lanjut setiap seminggu sekali, dan hormon 6-BAP dilakukan setiap hari sampai ada perkembangan di titik-titik yang kita rangsang pembungaannya. Titik yang seperti ini itu adalah alternatif terakhir jika plannya memang sulit untuk dibungakan. Tapi jika seperti ini sudah bagus, ini sudah ada perkembangan di beberapa titik, tidak perlu hormon 6-BAP ya. Cuman memang pembungaannya tidak bisa se ekstrim yang pakai hormon 6-BAP. Paling enggak seperti ini, dia hanya tumbuh 3 spike, rata-rata 4 kuntum dalam 1 spike. Ini sudah cukup bagus, ya, cukup lumayan. Bunganya muncul tidak terlalu sedikit, tapi plannya juga aman tanpa hormon 6-BAP, hanya pupuk. Yang penting kita kondisikan plannya yang bagus, plan yang sehat, yang dewasa dan siap untuk dibungakan. Juga pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk membungakan anggrek ini yaitu di mana perbedaan suhu mencapai 10 derajat Celcius antara siang dan malam, dan itu akan segera berbunga pada plan yang dewasa, sehat dan siap untuk dibungakan. Tanpa bantuan hormon 6-BAP pun bisa berbunga. Tapi jika terasa sulit, kita bisa menambahkan hormon ini di beberapa titik, tidak semua titik ya, boleh di semua titik, cuman memang berisiko stres pasca berbunga jika belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan anggrek, sudah paham penanganannya, itu tidak masalah. Kita bungakan serempak, berbunga di semua titik pun bisa. Tapi jika lebih amannya atau mau lebih amannya seperti ini aja, kita bungakan beberapa titik aja di batang yang sudah siap untuk berbunga, tidak di semua batang ya. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.